Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Eni dan Ken. Nah, sekarang Ken sapa dulu dong teman-temannya. Shalom teman-teman. Wah, seneng sekali ya kita ketemu lagi di ibadah online tanggal 10 Mei. Nah adik-adik, Ken mau ngapain? Kita mau dengerin dia mau ngapain ya? Yuk, Ken mau ngomong apa sih? Teman-teman di rumah, kita lihat yuk panduan ibadah berikut ini. Yuk kita ucapin selamat beribadah sama teman-teman. 1, 2, 3. Selamat beribadah ya. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kita. Nah, karena sekolah minggu kita mau ibadah di rumah. Adik-adik pasti semuanya masih tetap semangat walaupun ibadah di rumah. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama. Nah, ayo kita sekarang jongkok. Ayo. Udah siap? Semangat ya, harus semangat. Dan adik-adik ikutin gerakan kita semua di sini. Ayo sepedul tangannya ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun mata yang dalam, melintasi padang hijau terang. Siapa? Yesus beserta. Udah daki, jongkok lagi. Daki, lompat. Turun mata yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus beserta. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ayo senyumnya ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulangi lagi adik-adik. Ayo coba lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Siapa? Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Lompat semuanya. Yeay, tepuk tangannya buat Tuhan. Oke adik-adik, masih semangat kan semuanya? Nah, kita mau nyanyi lagi buat Tuhan, mau memuji Tuhan lagi, lebih dan lebih lagi. Kita akan ujian kita, King of Majesty. Ayo adik-adik, tepuk tangannya semuanya. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I have before. This
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik dan ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat pujian kita seperti wanita. Shalom adik-adik, shalom papi. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya semangat? Semuanya antusias? Puji Tuhan. Nah, Kak Matias mau ingatkan buat adik-adik yang ada di rumah. Selama firman dibagikan, adik-adik harus duduk yang tenang. Tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang ngobrol-ngobrol, apalagi tidur. Jangan ya, karena kita sedang mendengarkan firman Tuhan dan kita harus menghargai firman Tuhan yang akan dibagikan. Nah, buat mama papa juga mohon bantuannya untuk membimbing anak-anaknya untuk mendengarkan firman Tuhan selama dibagikan. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup
matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang akan dibagikan Tuhan, kami akan semakin dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan mempersiapkan kami anak-anak yang dahsyat dan dipakai secara luar biasa untuk generasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Nah, Kak Matias mau tanya nih adik-adik, masih ingat nggak tahun 2020, tahun apa seperti yang disampaikan oleh opa kita Niko Nyutoro Harjo? Apa? Ya benar, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kira-kira adik-adik di rumah masih ingat nggak ya gerakannya? Masih ingat? Kita coba sama-sama ya. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita coba sekali lagi ya. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Wah, adik-adik di rumah keren banget, pintar-pintar dan semuanya memperhatikan firman yang dibagikan. Nah, di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan pengen adik-adik kita berpikir selaras dengan Kristus. Tuhan pengen perkataan kita, perkataan yang memberkati. Dan di tahun dimensi yang baru, Tuhan mau pakai adik-adik sebagai alatnya, dipakai secara luar biasa untuk memberkati orang lain. Nah, ngomong-ngomong, Kak Matias mau tanya nih buat adik-adik yang di rumah. Siapa kalau nanti sudah besar mau menjadi orang besar? Angkat tangannya. Kak, maksudnya jadi orang gemuk Kak? Bukan adik-adik. Maksud Kak Matias, siapa nanti kalau sudah besar mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Contohnya menjadi pemimpin di suatu perusahaan, atau menjadi pemimpin di sebuah gereja, atau menjadi pemimpin di tempat-tempat yang adik suka-suka semua. Ya, semuanya mau? Semuanya mau? Oke, semuanya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan akan pakai adik-adik secara luar biasa. Nah, hari ini Kak Matias akan cerita salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab, namanya adalah Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Dan Yusuf memiliki saudara sebanyak 11, ya. Dan Yusuf adalah anak kesayangan papanya, sehingga Yusuf diberikan jubah yang maha indah untuk dipakai oleh Yusuf. Sehingga tahu nggak adik-adik, saudara-saudaranya itu benci banget sama Yusuf. Saudara-saudaranya sangat iri dengan Yusuf. Kenapa tidak? Karena papanya lebih menyayangi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Nah, Kak Matias mau tanya, siapa di sini adik-adik yang pernah mimpi saat tidur? Pernah ya? Semuanya pernah mimpi ya pas tidur ya? Nah, sama dengan Yusuf. Yusuf mimpi beberapa kali adik-adik. Dia mimpi satu kali, dia bersama saudara-saudaranya ada di ladang, ya. Dia bermimpi dia ada di ladang bersama saudara-saudaranya sedang mengikat tumpukan gandum, ya, mengikat tumpukan gandum. Yusuf melihat ikatan gandum, kakak-kakaknya tunduk kepada ikatan gandum Yusuf. Dan Yusuf juga bermimpi bahwa ada matahari, bahkan bulan, bahkan bintang-bintang tunduk menyembah Yusuf. Dan kemudian Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya
bahkan kepada mamanya, papanya dengan mimpi yang ia dapatkan. Pada saat Yusuf menceritakan bahwa ikatan gandum saudara-saudaranya tunduk kepada ikatan gandum Yusuf, bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada Yusuf, saudara-saudaranya sangat benci sekali mendengar kabar tersebut. Pasti saudara-saudara berpikir, kenapa kami harus menyembah Yusuf? Kenapa kami harus tunduk kepada Yusuf? Suatu hari, papanya Yusuf menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya, untuk melihat bagaimana kabarnya dari saudara-saudaranya, bahkan kondisi dari domba-dombanya. Kemudian papanya bilang, Suf, tolong kamu cari saudara kamu dan lihat kondisi domba-dombanya, bagaimana kondisi mereka. Karena papa ingin melihat atau pengen tahu kondisi mereka. Kemudian Yusuf dengan taat melakukan perintah dari papanya. Di dalam perjalanan demi perjalanan dilakukan oleh Yusuf, dan dari kejauhan saudara-saudaranya Yusuf melihat Yusuf. Mereka berkata, nah, itu adalah sang pemimpi. Ya, saudara-saudaranya berencana untuk membunuh Yusuf. Namun saudaranya berkata, yang Ruben bilang, kita nggak usah bunuh, kita buang dia ke sumur, kita tinggalkan sudah. Karena Ruben berencana untuk menyelamatkan Yusuf. Dan di lokasi tersebut ada seorang pedagang yang berjalan untuk menuju ke Mesir. Dan saudaranya Yusuf berkata, kayaknya kita jual saja Yusuf ke mereka. Kemudian Yusuf diikat dan dipaksa untuk mengikuti pedagang tersebut untuk menuju ke Mesir. Kalau adik-adik tahu, perjalanan ke Mesir sangat jauh. Apalagi Yusuf tidak pernah ke Mesir dan pastinya akan jauh dengan keluarganya, adik-adik. Wah, Yusuf kasihan sekali adik-adik ya. Nah, Yusuf dijual menjadi budak di salah satu rumah yang namanya adalah Potifar. Dia menjadi pembantu di sana adik-adik. Nah, karena Yusuf adalah orang yang bijaksana, pintar, bahkan cakap adik-adik, istrinya Potifar ingin merayu Yusuf untuk melakukan dosa dengan Yusuf. Tapi Yusuf menolak rayuan dari istri Potifar. Sehingga istri Potifar merasa kesal adik-adik karena tolakan dari Yusuf. Dan karena itu istrinya Potifar mengadu kepada suaminya. Dan akhirnya Yusuf dituduh melakukan dosa dengan istrinya Potifar. Dan akhirnya adik-adik diputuskanlah Yusuf untuk dipenjara, dibuang ke dalam penjara. Wah, kasihan banget ya adik-adik. Yusuf sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, bahkan dijual menjadi budak. Tapi tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh Yusuf, dia tetap setia dengan Tuhan. Karena Yusuf akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan di dalam penjara adik-adik, Yusuf adalah anak yang hebat, orang yang hebat. Karena dalam penjara pun dia menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Dan di dalam penjara Yusuf ketemu dengan dua tahanan lainnya, yaitu juru makanan dan juru minuman. Dan juru makanan dan juru minuman ini mendapatkan mimpi, sehingga mereka merasa gelisah adik-adik karena mereka tidak tahu apa arti dari mimpi tersebut. Dan Yusuf menafsirkan mimpi dari juru makanan dan juru minuman. Kemudian Yusuf ngomong kepada juru
minuman. Kalau nanti kamu sudah bebas, jangan lupakan aku. Seperti itu perkataan dari Yusuf. Karena juru minuman akan kembali kepada posisinya awal sebelum di penjara. Suatu hari Raja Firaun bermimpi, adik-adik. Dalam mimpinya itu membuat Raja Firaun gelisah. Karena Raja Firaun nggak tahu arti dari mimpi tersebut. Kemudian Raja Firaun meminta kepada penasehatnya untuk mengartikan dari mimpinya. Tapi tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Kemudian seorang hamba dari raja teringat bahwa ada seseorang dalam penjara yang mampu menafsirkan dari mimpi. Kemudian Yusuf dibawa keluar menghadap kepada raja. Kemudian raja menceritakan bahwa dia memiliki mimpi, tapi tidak ada satupun orang yang dapat mengartikan mimpinya. Kemudian Yusuf menjelaskan kepada raja bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan, yaitu kelaparan, adik-adik. Dan Yusuf memberikan solusi kepada raja untuk raja mempersiapkan lumbung-lumbung tempat stok makanan, sehingga ketika terjadi masa kelaparan mereka tetap aman. Nah, mendengar itu raja kagum banget kepada Yusuf. Wah, seperti tidak ada di Mesir ini seseorang yang sepintar Yusuf. Nah, Yusuf yang tadinya seorang tahanan di penjara diangkat menjadi orang penting di Mesir. Hebat banget ya Yusuf. Nah, adik-adik masih ingat gak dengan saudara-saudaranya Yusuf? Yang Yusuf dibuang ke sumur dan dijual ke Mesir untuk menjadi budak. Nah, di daerah mereka itu adik-adik terjadi kelaparan yang dahsyat, sehingga mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Singkat cerita, sampainya mereka di Mesir dan ketemu dengan Yusuf, mereka ketakutan. Mereka ketakutan, wah, kita akan dibunuh ini karena kita sudah menyakiti hatinya Yusuf. Tetapi Yusuf tidak balas dendam, adik-adik. Tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menyakiti Yusuf. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. For you know better than I. You
if I let you reach me? Will you teach me? For you know better than I. You know the way. I'm the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Wah, keren banget ya adik-adik. Yusuf dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin yang penting di Mesir. Dan dia menjadi berkat buat banyak orang, bahkan untuk saudara-saudaranya. Nah, Kak Matis mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang mau menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan? Semuanya ya. Nah, tapi ada loh adik-adik syarat-syarat untuk menjadi pemimpin masa depan yang hebat. Mau tahu? Yang pertama adalah harus berani bermimpi atau bercita-cita yang besar. Ya, adik-adik harus berani bermimpi atau bercita-cita yang besar. Kalau ada misalnya orang-orang yang bilang, kamu nggak usah menjadi pemimpin, kamu nggak mungkin menjadi dokter, kamu nggak mungkin menjadi pengacara, adik-adik nggak usah dengar, ya. Kalau adik-adik mau menjadi pemimpin masa depan yang dipakai oleh Tuhan, adik-adik harus bermimpi besar dan percayakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan tuntun kehidupan adik-adik. Dan syarat yang kedua untuk menjadi pemimpin masa depan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, adik-adik harus rajin, adik-adik harus bisa dipercaya. Jadi adik-adik nggak boleh malas-malasan. Contohnya malas belajar, malas sekolah, dan adik-adik juga harus bisa dipercaya. Artinya adik-adik nggak boleh bohong, ya. Dan yang ketiga, syarat adik-adik untuk menjadi pemimpin masa depan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, adik-adik harus mempunyai hati yang besar. Ya, Kak Matias ulangi ya. Adik-adik harus punya hati yang besar. Seperti Yusuf, walaupun Yusuf sudah disakiti oleh saudara-saudaranya, dia dibenci sama saudaranya, dibuang ke sumur, dia dituduh, tetapi Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Oke, Kak Matias ulangi lagi ya. Yang pertama, kita harus memiliki mimpi yang besar. Yang kedua, adik-adik harus rajin dan bisa dipercaya. Dan yang ketiga, adik-adik harus memiliki hati yang besar, yaitu suka mengampuni. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Oke, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Ada di Amsal 1 ayat 7. Ya, ada di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Ada di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yuk adik-adik, kita berdoa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami diingatkan lagi Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan akan dipakai secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajaran kami Tuhan untuk kami tetap bermimpi besar, ajaran kami Tuhan untuk kami suka mengampuni, dan ajaran kami Tuhan untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita mau memberi. Untuk adik-adik
ya mama papanya untuk mengirim ke nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, seperti biasa kita mau baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, siapa nih yang kemarin ibadah minggu lalu pakai baju unik? Wah kakak lihat semua pada bagus-bagus semua ya, lucu-lucu lagi. Nah penasaran kan? Kita lihat yuk di layar berikut ini. Nah, itu 17 adik-adik yang udah pakai kostum unik, lucu-lucu kan? Selamat ya buat adik-adik yang sudah menang. Nanti akan kakak hubungin via direct message Instagram. Ditunggu ya hadiahnya di rumah. Dadah! Wah, adik-adik lihat kan, Ken hebat sekali loh hari ini loh. Dia duduk yang rapi, dia duduk gak ngobrol lagi. Tadi lihat kan adik-adik semua? Nah, hebat loh Ken, kayak gitu terus ya. Iya kak. Bentar ya. Bagi bangsa ini. Hah? Kok segitu doang? Kan ceritanya mau ngapain Ken? Kok nyanyi-nyanyi sebentar doang gitu? Ken mau kasih tahu tantangan kak. Oh, Ken mau kasih tantangan yang baru untuk ibadah hari ini. Coba Ken, apa tantangannya? Kasih yang jelas dong. Nah teman-teman di rumah itu berdoa kak buat bangsa Indonesia.
berdoa aja gimana? Kasih yang jelas dong. Nah, nanti teman-teman minta mama papanya untuk videoin kalian lagi memimpin doa di rumah untuk bangsa Indonesia. Oh, kalau berdoanya buat para medis boleh nggak? Boleh, Kak. Kalau berdoanya buat pemerintahan Indonesia boleh nggak? Boleh dong. Oh, jadi gini loh adik-adik, Ken ini mau mengajak adik-adik, tantangannya adalah berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat tim paramedis, berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Jadi adik-adik pimpin berdoa, terus difoto dan divideoin sama mama, terus kemudian kalau sudah seperti biasa di-upload doanya di Instagram @littleking_gmcc ya. Bagi dia yang doanya bagus dan luar biasa lah ya, tentunya dia pasti akan dapat hadiah. Nah, Ken juga harus ikut tantangan dong ya. Suka berdoa nggak masalahnya? Suka dong, Kak. Oke, jadi adik-adik sudah mengerti ya. Ken kira-kira udah jelas belum kalau kakak jelasin tadi? Udah, Kak. Nah, silakan adik-adik ikut tantangan untuk minggu ini. Dia yang sudah melakukannya pasti dapat hadiah. Udah, Ken? Yuk kita dadah sama teman-teman. Dadah! Oke adik-adik, sekarang kita mau berpisah dan kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat tangannya tinggi-tinggi semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.